pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kita ambil dua-dua dari masing-masing saya, Pak Rizal? Ya. Mungkin dari mahasiswa 2, kemudian Kami dari minta tolong nanti ya langsung dan dari dosen. Tidak bisa Ya. Dari mahasiswa Pak Rizal. dari satu putra dan putri ya. Ya. Yang putrinya depan satu. Mas siapa namanya mas? Mas Dawan, satu lagi yang putri. Ya yang depan warna. Kemudian Ini yang tengah, kemudian 2, Bang Ahmad. satu, Pak dari yang paling tinggi tangannya. Oh, yang paling tinggi. Siapa yang paling tinggi, Mas Rizal? Kita mulai dari Mohon sebutkan nama dari fakultas apa ditujukan kepada siapa? Silakan. Nama saya Abdul Jawan dari Fakultas Teknologi. Ada dua aspirasi yang ingin saya sampaikan untuk Pak calon sebenarnya. Yang pertama, dari tadi dijelaskan bagaimana misi para calon rektor tentang kalau boleh saya katakan upaya internalisasi keilmuan khususnya untuk mahasiswa. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa upaya untuk pengembangan eksternalisasi kami sebagai mahasiswa? Intinya langsung mengarah, kebetulan saya sebagai ketua yang tidak sempurna, saya ingin curhat menyampaikan aspirasi dalam beberapa tahun ini sampai tahun ini perkembangan UKM ini sangat kurang dalam mengeksplorasi potensi mahasiswa. Padahal UKM adalah salah satu wahana untuk eksternalisasi keilmuan mahasiswa. Kalau tadi banyak disampaikan, terutama yang calon terakhir, potensi ayo disalurkan pada pendampingan. Nah, apa upaya dari keempat calon untuk memaksimalkan unit kegiatan mahasiswa di Unit Sunan Kalijaga? Karena bagaimanapun yang kami anak-anak UKM pahami, prestasi dan eksistensi kami di UKM itu sebenarnya sangat bisa membanggakan, membawa nama UIN Sunan Kalijaga. coba Pertama, yang kedua sebentar. Mohon maaf, waktunya sudah 3 menit. Ya, karena harus Ya, sudah. ya. Terima kasih. Terima kasih. aktualisasi dari diskusi. Monggo yang kedua, Mbak yang pakai. Waktunya kembali Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari Fakultas Adat dan Budaya. Pertanyaan yang saya sampaikan ini untuk semua calon yang ada di sini. Pertama mengenai tanggapan Bapak calon terhadap mahasiswa jiwa entrepreneur. Jadi apa yang Bapak akan lakukan terhadap mahasiswa tersebut, bukan hanya dari sebagai mahasiswa saja, tapi juga ke depannya ketika setelah lulus dari mahasiswa itu. Karena mengingat kreativitas yang dimiliki mahasiswa tersebut itu sangat penting untuk kehidupannya selain dari studi keilmuan yang di bidang tersebut. Kemudian yang kedua mengenai keinginan baca tulis Al-Quran. Apakah tadi saya sudah mendengar sedikit mengenai program kerja dari calon rektor pertama sampai yang keempat, ada beberapa yang sudah menyinggung. Biasanya saya ingin memberikan katanya bila memang ada keinginan mengenai baca tulis Al-Quran, dimulai dari semester awal, karena itu akan sangat berguna ketika kelak mahasiswa bersosialisasi langsung kepada masyarakat. Contoh kecilnya itu ketika mahasiswa ayat ini sangat berguna bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan Bapak juga mengenai proses Kementerian Riset dan Keagamaan. Itu seperti apa? Karena saya dengar bahwa dari UIN itu sendiri namun seperti tadi atau UGM bagaimana kalau misalnya program keagamaan itu tercapai gitu. Terima kasih Pak. Sekarang kita masuk ke Pak
di fakultas teknologi. Ini anak jalan langsung permintaan Pak ya. Kalau nanti Bapak salah satunya ini menjadi ketua UIN yang kita tadi. Mohon kalaupun sudah ada tolong dioptimalkan fungsinya, yaitu suatu lembaga advokasi atau pendampingan untuk seluruh pegawai di UIN Dki Jakarta, karena tidak menutup kemungkinan kami ini juga saja mengalami kesulitan ya, mungkin dalam apa hubungannya gitu ya, mungkin hukum, mungkin ekonomi, mungkin menjelang pensiun dan sebagainya. Karena ternyata dari sekian teman-teman saya juga ada yang menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupannya, mungkin menghadapi hukum atau terlilit utang dan sebagainya. Ini perlu dihadirkan dari UIN. Silakan nanti dinamai apa lembaga itu yang mesti ada advokasi pendampingan untuk seluruh pegawai dan bagian UIN sendiri. Yang kedua, tolong nanti juga sebuah divisi apa namanya untuk merespon isu-isu aktual yang terdapat. Jadi sekarang ini ada isu yang sangat bentar yang krisis, tapi kenapa UIN Surabaya tidak bicara? Atau kasus-kasus regional dasar, tapi tidak ada yang mencuat dari UIN Surabaya Jakarta. Padahal kita juga yakin punya ilmuwan-ilmuwan yang tidak kalah dari Pak Azwar Asrar. Tapi yang pada selalu Pak Azwar Asrar. Tapi UIN Surabaya tidak pernah muncul. Yang ketiga, ini sudah diterangkan Pak Asyid tadi, tidak terjebak pada primordialisme sempit. Ini mau nanti betul-betul dijadikan acuan semua saja. Karena tadi saya sampaikan akan menghambat dan potensi itu tidak bisa maksimal dalam bergerak di UIN Surabaya Jakarta. Yang keempat, mohon diperkuat media sosial yang telah kita punya, salah satunya radio. Karena ternyata radio ini juga sangat digital. Kita mencoba di UIN punya UNISI, di UGM punya Suara Drama, di Amikom punya NP Radio. Sementara UIN tidak punya. Padahal itu sudah punya, tapi UIN kurang optimal ya. Dan di sini bisa menyampaikan dan lebih memperkenalkan ke masyarakat ilmu-ilmu yang ada di UIN Surabaya Jakarta. Kalau bisa TV, radio sudah diskusi untuk lokasi UIN Surabaya Jakarta. Saya akan sampaikan tentang pemahaman agama yang sesuai dengan Indonesia kita lewat radio seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kami di sini tidak mewakili ya, tetapi mewakili diri sendiri dan mungkin juga spesifik dari teman-teman ini untuk pemimpin yang akan datang. Karena rektor itu adalah jabatan politik, untuk itu kami sebagai pegawai itu adalah mitra Bapak sekalian nanti yang jadi rektor. Untuk itu kami harapkan calon rektor mohon betul-betul diserap aspirasi kami dan mungkin walaupun bukan hanya disampaikan di sini ya, tetapi apabila nanti ada beberapa hal yang barangkali dalam perjalanan itu sebenarnya juga harus perlu diperhatikan. Yang pertama, karena mungkin pelayanan selama ini barangkali komunikasi antara pimpinan dengan mungkin staf itu juga tidak sesuai harapan kami. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan ke depan Bapak calon rektor ataupun nanti yang jadi rektor itu harus sebaiknya lebih ditingkatkan untuk komunikasi, koordinasi ke dalam. Dan pikir juga tentang pelayanan kepada publik, karena kita memang perguruan tinggi kita melayani publik itu selama ini sangat-sangat tidak humanis. Baik itu mungkin di fakultas, di fakultas maupun juga di pusat maupun antar komponen itu memang kurang. Untuk itu kami berharap pimpinan harus yang menepus kita nantinya bagaimana untuk
dihadapkan adalah kita, terutama mungkin teman-teman pengamanan. Jadi kita hanya mencontohkan yang garda depan itu adalah pengamanan, terus kita seolah-olah nanti yang jadi akibat itu adalah teman-teman keamanan. Itu padahal sama-sama nanti adik-adik yang bahwa kita harus sama, kita juga saling melayani mahasiswa, itu juga melayani masyarakat, demikian juga kita juga melayani adik-adik mahasiswa. Diharapkan juga pemimpin nantinya diharapkan itu adalah punya komit yang dari A nanti sampai akhir itu sama. Awal baik setelahnya HDGB ada yang terjadi, barangkali nanti kami harapkan memang betul-betul pemimpin itu komit ada di lokasi dalam arti oke, nomor 2 tadi harus paling tidak jangan kebanyakan keluar dari kampus. Nyari proyek, nyari dan begitu. Ucapan selamat terlebih dahulu. PR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sekilas tadi dari visi misi itu secara umum. Mungkin ada hal yang substansi yang saya tanyakan terkait dengan sejauh mana program maupun kebijakan yang mempunyai sensitivitas persoalan-persoalan perempuan. Jadi sejauh mana program-program dan kebijakan praktis maupun strategis yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya kita mencoba untuk menghubungkan atau mengkombinasikan antara akar intelektualisme dan aktivisme ya. Jadi tidak hanya kesadaran gender saja, tetapi bagaimana itu menjadi sebuah terwujud di dalam kristalisasi dalam intelektual. Karena mungkin kalau yang sekarang sedang digarap atau sedang diajukan PSB berdasarkan dengan pasca itu akan muncul akan adanya program pasca sarjana gender dan religion. Sejauh mana para bapak-bapak yang ada di sini untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin bisa nggak nanti para calon rektor ini kalau memang jadi rektor itu memastikan bahwa calon UIN nanti periode berikutnya itu ada perempuan. Jadi kalau dekan sudah, tingkat wakil rektor sudah, nah sekarang yang UIN satu itu ada nggak yang memastikan kondisi dan situasi dalam waktu periode bapak-bapak nanti untuk kemudian terpilih calon UIN satu itu ada perempuan. Jadi di sini tidak semuanya adalah perempuan. Dan yang terakhir juga tidak hanya persoalan perempuan, tapi bagaimana program-program yang dicanangkan itu terkait dengan kelompok pembangunan lainnya, misalnya dari kelompok Apple, dari kelompok mahasiswa internasional, maupun dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan selama ini. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap pimpinan Bapak Sederajat yang telah mengantarkan pada sampai pada hari ini. Yang kedua, ada 3 pertanyaan. Yang pertama pada bidang akademik, yang kedua pada bidang birokrasi, dan yang terakhir pada bidang kesejahteraan. Yang pertama untuk akademik, saya belum melihat, tapi tadi sudah disinggung oleh Prof. Hasim, terutama pada bidang moral value, pendidikan moral yang kita punya logo integrasi interkoneksi, tapi sampai saat ini belum mewujud dalam bentuk perilaku keseharian insan akademik di UIN Sunan Kalijogo, baik pada para staf pengajarnya dan sebagainya. Yang kedua, apa maksud saya hal yang akan dilakukan oleh bapak-bapak calon rektor UIN ini ke depan terkait dengan persoalan pendidikan moral. Yang kedua, apa program dari bapak-bapak di depan terkait dengan peningkatan kualitas akademik baik pengajar, birokrasi ataupun mahasiswa. Yang kemudian, yang kedua
birokrasi. Saya belum mendengarkan dari pemaparan keempatnya tentang tata kelola lembaga yang selama ini alhamdulillah menurut beberapa pejabat di sebelah saya berjalan menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, persoalan tata kelola lembaga kampus 2 itu saya kira ide yang bagus, tapi sampai saat ini alhamdulillah still ongoing proses. Apa yang akan bisa dilakukan oleh keempat calon di depan. Yang ingin saya sampaikan juga, apa komitmen dari bapak-bapak di depan terkait dengan pengembangan pusat bahasa. Ini kita sebenarnya punya pusat bahasa yang sangat baik, punya lembaga, punya gedung, tapi perhatian dari para pimpinan sampai saat ini belum kita rasakan secara maksimal seperti halnya di Malang dan lain-lain. Yang terakhir, persoalan kesejahteraan. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat 1 tahun ini atau 100 hari ini yang konkret, aplikatif terkait dengan kesejahteraan